Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar bersama dengan Cisco Packet Tracer Mobile. Yang pertama adalah kita pelajari tentang routing statik dengan dua router. Kita klik new dulu, lalu kita buat router 1841 ya. Oke. Kemudian pakai switch yang standar saja. Kemudian end device-nya kita pakai PC. Oke. Dari sini kita sudah susun, kemudian dilanjutkan dengan pengkabelan ya. Connect antar router. Nah, kemudian kita choose kabel crossover karena antar router F0 dengan FE0. Kemudian ke topologi lagi. Nah, sudah tersambung. Cuman belum on ya. Selanjutnya kita sambungkan ke switch. Oke, kita pilih kabelnya dulu. Kalau router ke switch berarti menggunakan strike stroke ya. Oke, sudah. Kemudian kita pilih lagi, choose kabel. PC ke itu juga sama menggunakan strike. Oke, nah itu tadi cara manual. Sekarang bagaimana caranya otomatis? Nah, kita tinggal pilih auto connect saja. Nah, ini juga bisa. Oke, hanya saja perlu perhatikan kalau menggunakan auto connect adalah nah, kita tidak bisa memilih fast Ethernet mana yang akan terkoneksi ke situ. Jadi kalau untuk lebih amannya menggunakan yang manual saja. Oke. Kemudian kita config dulu PC ya, PC desktop FFmpeg 4. Oke, yang sebelah kiri adalah 192.168 absen. Katakan absen saya adalah absen 100. Kemudian mulainya 2 karena menggunakan /24, maka di sini menggunakan 255.255.255.0. Selanjutnya pada default gateway kita sembunyikan dulu. Oke. Untuk gateway-nya nanti kita pilih 192.168.100.1 ya. Oke, kemudian apply change. Nah, jangan lupa di apply agar konfigurasi bisa tersimpan. Selanjutnya PC yang kanan ini menggunakan 172.16 absen saya 100.2. Oke, kemudian karena /25 kita pakai 255.255.255.128. Oke, netmasknya. Untuk gateway-nya kita menggunakan 172.16 absen 1 karena itu tadi yang digunakan sebagai alamat router. Jangan lupa di apply, kemudian close. Oke, kita lanjut setting ke router yang 0. Oke, menggunakan CLI. Continue with configuration dialog, saya pilih no saja, tidak perlu lama-lama. Kemudian di enable, enter. Selanjutnya kita konfigur di terminal. Oke, enter.
Nah, sudah terbuka terminal konfigurasinya. Selanjutnya adalah kita mengkonfigurasi interface, kemudian fast Ethernet. Kita pilih yang antar router dulu, faster Ethernet 0/0, enter. Lalu kita pilih IP address, kemudian ketikkan IP addressnya adalah 10.1.2.1. netmasknya 255.255.255.252. Kenapa? Karena /30. Oke, enter. Selanjutnya no shutdown. Oke, enter lagi. Oke, sekarang kita keluar dari konfigurasi fast Ethernet 0/0. Kita masuk ke yang turun ke bawah atau yang ke klien ya. Kita pilih interface fast Ethernet. Nah, sekarang yang 0/1, enter. Kemudian kita pilih IP address 192.168 titik 1 sesuai yang di alamat gateway tadi ya. Kemudian netmasknya kita buat sama 255.255.0 karena /24, enter. Kemudian no shutdown. Oke, enter. Nah, router 0 sudah selesai. Sekarang ke router 1. No, enter. Kemudian enable, enter. Kita sudah mengaktifkan mode terminalnya, konfigur terminal. Nah, sekarang bisa masuk ke konfigurasi routernya. Lanjut ya. Selanjutnya adalah kita pilih interface fast Ethernet. Nah, sama yang 0/0 tadi digunakan untuk antar router. Berarti menggunakan yang kelas A tadi. IP address 10.1.2.2 space 255.255.255.252. Maaf, 252. Oke. Karena menggunakan sama-sama /30 karena dia satu jaringan ya. Jadi harus sama. Oke, berhasil. Kemudian kita pindah. Oh, maaf. Ini saya enter dulu aja. Oke. Kita no shutdown dulu. No shutdown. Oke, enter. Sekarang kita keluar. Nah, masuk interface yang kedua. Interface fast Ethernet 0/1. Kemudian pilih IP address. Nah, yang turun ke bawah tadi yang ke klien adalah 172.16.1.
255 255 255 titik 128. Oke, enter. No shutdown. Enter. Oke, selesai. Nah, ini sudah kita beri alamat IP semua. Namun yang kita harapkan adalah dapat menghubungkan antara PC 0 dan PC 1 dengan alamat jaringan yang berbeda. Nah, di sini routing statiknya menggunakan 2 router. Ya, kenapa kok menggunakan 2 router? Ya, mungkin karena skala kecil. Nah, selanjutnya kita atur di tabel routingnya. Kita cek dulu tabel routingnya. Ya, masih kosong. Ya, masih kosong juga. Kita tambahkan tabel routingnya. Caranya gimana, Pak? Ya, seperti ini. Kita ke konfigurasi luar, ya, ke router config, bukan masuk ke interface. Kita pilih IP, kemudian routes, ya, routes. Nah, kita masukkan alamat IP yang akan dituju, ya, networknya berapa. Karena di sini menggunakan router 0, maka yang dituju adalah 172.16.absen.0. Kenapa kok titik 0? Karena yang kita ambil adalah alamat jaringannya. Kemudian netmasknya 255.255.255.128 ya. Selanjutnya adalah dia lewat mana? Lewat yang gerbang 10.1.2.2 ya, menggunakan alamat router kedua karena kita nanti melalui gerbangnya router 2. Oke, enter. No shut, no shutdown. Oh, tidak ada ya. Baik, sekarang kita ke router ke-1 atau router kedua. Kita juga menggunakan exit dulu. Kita pilih IP, routes, kemudian alamatnya tujuannya ke 192.168.absen.0 dan subnet masknya adalah 255.255.255.0. Nah, lewat mana? Lewat yang 10.1.2.1 seperti itu. Oke. Kita cek sekarang apakah tabel routingnya sudah terbentuk. Oke, tabel routing sudah terbentuk, tipenya S ya. S itu artinya statik. Dia tujuannya ke 172.16.100.0/25 melalui alamat next hop atau IP dari router ke berikutnya adalah 10.1.2.2. Kita cek yang router 1 juga. Inspect. Oh, di sini kenapa kok tidak bisa? Kita cek dulu aja. Kita coba melakukan ping dari sini. Command prompt. Ping 172.16.100.0/25
titik 100 titik 2. Oke, kita enter dulu. Nah, ternyata sudah reply. Berarti kalau sudah reply maka sudah ini ya, sudah terbentuk koneksinya. Kita cek dulu di yang kedua. Kita command prompt ping 192.168.absen.2. Nah, sudah terbentuk juga. Berarti ini sudah dikatakan berhasil. Jadi sudah terkoneksi antara kedua PC ini ya, melalui dua router. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.